Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Kita lanjutkan sesi yang kedua ini. Tadi telah kita bacakan sedikit dari perjalanan fitnah. Jadi saya gambarkan awal fitnah itu adalah sebelum datangnya wasaya ulama yang saya bacakan. Ya, sebelum datangnya wasaya ulama yang saya bacakan, di situ fitnah ini sudah mulai berkembang di Indonesia. Jadi ini masih sebelum apa? Wasaya, dan itu menjadi poin yang pertama. Wasaya itu adalah apa? Poin pertama. Nah, jadi ini belum masuk muqaddimah tapi bukan muqaddimah kitab, tapi muqaddimah apa? Fitnah. Nah, salah satunya bahkan ini sudah sampai di kota Ambon dan sekitarnya. Tadi Al-Ustaz Abdul Wahab Lumaila hafizahullahu taala, ya, beliau yang sebagai ketua yayasan apa? Abu Bakar As-Siddiq, yayasan yang menaungi dakwah salafiyah di kota Ambon dan sekitarnya. Beliau menjelaskan bahwa pada bulan Juli tahun 2020, jadi sebelum asatidah rapat di Jember, Juli 2020, asatidah Ambon telah melakukan musyawarah untuk menyikapi gejala fitnah yang mulai tampak di kalangan salafiyin kota Ambon dan sekitarnya. Musyawarah yang dilakukan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Ambon mulai pukul 21 waktu Indonesia Timur sekitar tanggal 16 Juli 2020. Jadi jam 9 malam mulai rapat, menghasilkan 3 kesepakatan penting sebagai berikut. Perhatikan, Masya Allah ini kesepakatan yang muwafaq. 1. Meminta dan menghimbau kepada seluruh salafiyin kota Ambon dan sekitarnya untuk tidak mengakses informasi data dari channel-channel fitnah Jursela CS. Masya Allah, ya, bimbingan yang sangat indah. Dan ini sesuai dengan bimbingan apa? Masyayikh yang datang nanti dalam wasaya ulama kibar yang saya bacakan, yang bertepatan dengan 21 Februari 2021. Ya. Kemudian kesepakatan ini sepakat semua asatidah dan pembina di Ambon waktu itu belum berpecah, dan beliau sebagai yang dituakan dan sebagai ketua. Nah, hafizahullah. Yang kedua, meminta dan menghimbau kepada seluruh salafiyin kota Ambon dan sekitarnya untuk tidak membicarakan fitnah sampai datangnya kalam ulama. Masya Allah, keputusan yang muwafaq. Hakadha. Nah, jadi tidak mendahului ulama. Ada mutaqaddum baina yadil ulama, menunggu bimbingan para ulama. Itulah yang tepat. Diam, tidak bersikap. Diam itu bukan cuma mulutnya diam, tapi apa? Tadi mulai dihasut. Oh, putra antum masih di Jember sampai sekarang. Nah, itu sebelum datang apa? Kalam ulama sudah mulai seperti itu. Nah, jadi diam, tidak membicarakan fitnah sampai datang kalamnya ulama. Yang ketiga, meminta dan menghimbau kepada seluruh salafiyin kota Ambon dan sekitarnya untuk tetap menjaga ukhuwah persaudaraan salafiyin yang sudah bagus dan tidak dirusak atau dicederai karena kepentingan pribadi. Masya Allah, ya, kesepakatan yang begitu muwafaq, yang indah. Upaya asatidah Ambon ini dalam rangka menjaga stabilitas, kenyamanan dakwah dan ukhuwah salafiyin di kota Ambon dan sekitarnya. Harapan dari upaya ini semoga kondisi dakwah salafiyah di Ambon tetap baik dan bersahaja sebagaimana yang selama ini telah terwujud. Satu hati, ukhuwah yang begitu kuat.
Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan oleh Ustadz Abu Farhan Husain. Perhatikan. Jadi setelah asatidzah Ambon semua sepakat 3 poin tadi, ya, hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan oleh salah satu dari asatidzah yang hadir juga, yaitu Ustadz siapa? Abu Farhan Husain, kepada Salafiyin kota Ambon dan sekitarnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Ambon pada malam Ahad ba'da Isya sekitar tanggal 18 Juli 2020. Jadi 2 hari setelah rapat. Jadi memang kesepakatan ini ingin disampaikan sebagai bentuk himbauan, bimbingan dan nasihat untuk Salafiyin di kota Ambon dan sekitarnya. Memang harus seperti itu. Jazakumullah khairan. Majelis ini juga disiarkan secara langsung via streaming di radio Suara Tauhid Ambon. Nah ini Masya Allah. Jadi sebenarnya walaupun ini nasihat khusus untuk kota Ambon, bisa dicontoh juga di berbagai daerah di kota-kota yang lain. Yang di situ terdapat komunitas apa? Salafiyin. Agar supaya faedahnya meluas. Nah, tapi ternyata karena ini disiarkan live streaming sehingga banyak pihak-pihak yang mendengar, seperti sebagian pihak merasa terusik dan tidak senang dengan kesepakatan yang indah tadi. Kok malah bersatu? Nah, ini gimana ini? Ya, sudah jelas seperti itu masih aja apa? Malah bersatu. Ada yang terusik dengan kesepakatan tadi. Kita dengarkan lagi. Alhamdulillah hasil musyawarah tersebut diterima baik oleh Salafiyin. Senang ikhwah Ambon. Masya Allah, bimbingan dari asatidzah yang sangat indah. Subhanallah, kata beliau, tanpa diduga, sekitar pukul 01.200. Waduh. Nah, sudah lewat tengah malam ini. Iya, sudah lewat tengah malam, Pak. Dini hari waktu Ambon, tiba-tiba Ustadz Ayib Syafruddin menelpon saya. Siapa Ustadz? Ayib, hafizahullah, yang tinggal di Solo ya. Nah, menelpon beliau yaitu Ustadz Abdul Wahab hafizahullah. Dalam pembicaraan via telepon tersebut beliau meminta agar berarti Ustadz Ayib kemungkinan besar ikut mendengarkan dan menyimak live streaming Ustadz Abu Farhan yang menyampaikan keputusan, poin-poin keputusan asatidzah Ambon. Kemungkinan beliau menyimak atau kalau tidak ada yang memberitahu beliau. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas poin pentingnya adalah apa gerangan. Wah, ini harusnya menguak tabir ini ya. Tapi sudah tidak apa-apa, didahulukan. Tadi ikhwah Ciamis kita minta izin dulu. Nah, apa gerangan isi daripada penelponan tersebut? 1. Menghapus nama channel Jursela dari hasil kesepakatan musyawarah. Ini kalau di channel sebagian ikhwah seperti apa itu? Dung. Ya, seperti itu. Ada bom yang meledak. Ini sudah kesepakatan yang indah supaya menjaga Salafiyin dari fitnah, menjaga daripada hoax-hoax yang disebarkan oleh channel-channel majhul tukang fitnah tersebut. Yang dengan tidak terhormat, dengan tidak punya rasa malu, menyebarkan berita-berita dusta atau bahkan yang berisi apa? Aib-aib seorang muslim dengan tujuan seperti tadi, membuli, cyberbullying. Membuli apa? Di medsos. Bulian online. Na'udzubillah. Lah ini malah justru beliau hafizahullah Ustadz Ayib meminta agar menghapus nama channel Jursela dari kesepakatan musyawarah. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah,
Ada apa gerangan? Namun saya menjawab, Ustaz Abdul Wahab menjawab, bahwa ini sudah melalui pertimbangan yang matang dari kami di Ambon dan sudah menjadi kesepakatan dalam musyawarah serta telah disampaikan kepada salafiyin kota Ambon dan sekitarnya. Kemudian beliau Ustadz Ayub Syafruddin menyampaikan bahwa hal tersebut telah dibicarakan oleh beberapa asatidzah di Jawa. Masya Allah, berarti tengah malam rapat itu. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Berarti beliau tidak sendiri. Meminta Ustadz Abdul Wahab untuk menghapus channel Jursela, maksudnya menghapus dari tahdzir, kan begitu? Berat ini, beratnya ya. Antum saja insya Allah faham. Antum ketika membuka channel Jursela atau sekelumit sejarah atau dulu Tuk Pencari Al-Haq News atau apa lagi? Sampai saya lupa. Jejak Fitnah. Ini merinding anak ini. Ini ada ya orang katakanlah muslim memposting hal-hal begini. Sampai sekarang berlanjut dan sekarang sudah tingkatnya apa? Bukan nasional, internasional. Dr. Arafat kadzab, Abbas Jauna, Abdul Ghani kadzab, penipu dan lain sebagainya. Masya Allah, lengkap. Kan kita bacakan nanti. Jadi subhanallah, karena mungkin Ustadz Abdul Wahab tegas, ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Memang betul, begitulah ilmu menuntut. Untuk memperkecil fitnah, bahkan menutup fitnah, maka sumber-sumbernya harus ditutup. Salah satunya adalah channel yang pertama sudah majhul, apalagi yang disebarkan adalah apa? Al-fahisha innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya hoax-hoax, berita-berita buruk atau bahkan perkara-perkara yang keji dan mungkar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang suka dan senang dengan tersebarnya berita yang buruk, berita negatif di tengah-tengah kaum mukminin. Kalau hukumannya orang yang suka saja terhadap tersebarnya berita ini itu seperti itu, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat, apalagi orang yang ikut menyebarkan. Jadi ayat tadi perhatikan bukan berbicara pada orang yang menukil atau bahkan yang menciptakan hoax ataupun kedustaan tadi. Yang menciptakan atau membongkar aibnya orang kemudian disebarkan ke khalayak ramai, bukan itu. Ayat ini baru berbicara tentang orang yang suka dan senang ketika ada berita yang buruk yang disebar dan tersebar di kalangan kaum beriman. Hukumannya laknat. Kabirah. Nas'alullah as-salamah. Lah ini ada orang yang berusaha untuk menutup celah tersebut. Agar supaya hati-hati salafiyin tetap bersih, tidak tercemari dan terkotori dan terkena virus-virus yang busuk dari channel-channel fitnah tersebut, malah justru disuruh menghapus. Aina anta ya rajul min kalamillahi ta'ala hadhihi, min kalamillahi ta'ala hadha. Nah, dan ini ayat ini saya nukilkan pada muhadharah saya. Ya, pada tanggal 21 Februari itu ada muhadharah, ada pesan. Dan orang yang mendengar itu paham enggak? Bisa bedakan mana atau tidak? Mana yang muhadharah saya dan mana yang nasihat ulama? Bisa bedakan tidak? Kan ada jedanya, ya kan?
Ada juga tapi ustadz yang bilang katanya tidak bisa dibedakan nanti. Nah, kita lanjut. Yang parahnya adalah apa? Ternyata keputusan tersebut untuk menghapus itu sudah dibicarakan oleh beberapa asatidzah di Jawa. Masya Allah. Apa? Sudah melalui koordinasi. Nah. Kemudian saya bertanya, kata Ustadz Abdul Wahab, atas dasar alasan apa channel Jursela dalam kesepakatan harus dihapus? Nah, Masya Allah. Nah, Ustadz Abdul Wahab, syuja. Nah, dan begitu seharusnya jadi orang yang merdeka, tidak usah takut. Nah, seorang salafi harus ilmiah, harus pemberani, apalagi dalam masalah-masalah al-haq. Tetapi dengan adab, dan ini Masya Allah, adab. Nah, walaupun di sebagian orang, sebagian da'i, kalau ada murid yang bertanya, kok bisa Ustadz, Afan alasannya apa? Dikatakan, oh anta tidak beradab, mujadil, tukang jidal. Langsung di-cut seperti itu. La ilaha illallah. Nah, pinter jidal, suka bantah. Nah, kalau begitu semua sahabat Nabi itu apa? Tukang jidal, karena semuanya pada bertanya kepada Nabi. Nah, dikasih tahu sama Nabi, tanya lagi sama Nabi, karena memang mereka belum paham. Apalagi ini mencari kebenaran. Alasannya apa Ustaz? Ayo kita diskusi yang enak. Biasakan apa? Suasana apa? Ilmiah. Nah, maka Ustaz Ayub menjawab, dikhawatirkan ada ulama di dalam channel Jursela. Masya Allah. Nah, waduh, ini pertanyaan muncul berikutnya. Dikhawatirkan ada ulama di dalam channel Jursela. Jadi yang majhul ini jangan-jangan apa? Ulama. Masya Allah. Tazkiyah. Ma ba'daha tazkiyah. Sebuah tazkiyah, rekomendasi yang sudah tingkat tinggi. Asatidzah saja mungkin mereka tidak berani. Asatidzah kita dan semua insya Allah asatidzah salafiyin di Indonesia menganggap dirinya apa? Ulama. Lah ini sosok gerangan di belakang channel Jursela jangan-jangan apa dikatakan apa? Ulama. Masya Allah. Lalu kembali saya sampaikan, kata Ustaz Abdul Wahab, bahwa keputusan di atas telah menjadi kesepakatan asatidzah Ambon dan telah disampaikan secara terbuka kepada salafiyin kota Ambon, maka kami tidak akan menghapusnya jika tidak ada alasan yang benar. Allahu Akbar. Nah, jazakallahu khairan, wafaqahullah. Nah, ya tidak masuk akal. Ya, memang tidak masuk akal. Jelas-jelas ini sebab tersebarnya fahisyah, tersebarnya kedustaan, tersebarnya isu dan gosip-gosip yang akan memecah belah salafiyin, tetapi malah justru tidak boleh untuk ditutup. Salafiyin tidak boleh untuk dilarang untuk mengambil informasi dari channel itu. Apa alasannya? Katanya asatidzah di Jawa sudah berkoordinasi dan bermusyawarah. Ya iya, alasannya apa? Oh ternyata apa? Dikhawatirkan ada ulama. Ya kadang kita tanya siapa ulamanya ini, atau baru khawatir saja? Karena kekhawatiran itu tidak bisa menjadikan sebuah dasar apa? Hukum. Nah, nanti mau sholat ke masjid khawatir ada harimau. Nggak jadi sholat, padahal habis nonton film ternyata dia. Ya, film apa? Harimau yang lagi makan orang. La ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, kata Ustaz Abdul Wahab, alasan yang B, jika di kemudian hari keberadaan ulama di channel Jursela memang ada, Masya Allah, dan diketahui, maka kami akan rujuk dan bertaubat. Sebenarnya ini apa? Tantangan yang hebat. Kan begitu. Silakan Ustaz, siapa ulama ya kan gitu. Tenang, kita akan taubat.
Kalau memang benar ada ulamanya. Sebenarnya harusnya mereka malu ini. Harusnya malu ya ikhwah. Allahul musta'an. Jazakallahu khairan Al-Ustaz Abdul Wahab hafizahullah. Naam. Sadid ya. Ucapan beliau betul-betul muwaffaq. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enak memang karena memang jujur. Orang kalau jujur insyaallah taala pengen menjalankan nasihat Allah dan Rasulnya, pengen menginginkan kebaikan untuk salafiyin, jadi santai. Ya sudah, nanti kalau memang salah saya rujuk, kan begitu. Tetapi sekarang tidak bisa, karena masih saya yakini bahwa alasan itu tidak masuk akal dan tidak berdasarkan apa? Hujjah. Khawatir ada ulama, ya siapa ulamanya? Mari sebutkan. Jangan ulama-ulamaan. Ya, bukan ulama beneran. Nah, ini yang repot. Nah, sekitar 5 menit setelah penelponan dengan Ustadz Ayub, saya ditelepon oleh Abu Abdul Khalik Ismail Kacamata. Ya, Abu Abdul Khalik, Anda nggak kenal ini siapa? Al-Muhim mungkin salah satu ikhwah di Ambon. Maksudnya kacamata ini, apakah beliau ini yang memakai kacamata atau penjual kacamata? Nah, ini ada yang bisa ngasih info ini di sini, kayaknya ada juragan kacamata. Di mana itu? Nggak kenal. Nggak kenal. Oh iya iya. Oh iya, bisa ditanyakan di Tasik. Baik. Nah, mungkin orang kedua atau ketiga ya. Jadi bukan juragan besar mungkin. Nah, al-muhim barakallahu fikum. Abu Abdul Khalik menyampaikan kepada saya permintaan untuk menghapus nama Jursila sebagai channel fitnah dalam kesepakatan asatidah Ambon. Oh, jadi ini ada jalur lain. Mutabi, syawahid wal mutaba'at. Kalau dalam hadis apa? Nabi SAW yang dhaif kadang bisa jadi hasan karena banyak riwayat yang mendukung. Tapi ini bukan riwayat yang sahih yang mendukung, justru malah riwayat lemah dan batil yang berusaha untuk mendukung. Naam. Jadi sama permintaan Abu Abdul Khalik untuk menghapus channel fitnah dalam kesepakatan asatidah Ambon. Saya pun bertanya, ini permintaan dari mana? Abu Abdul Khalik Ismail menjawab bahwa ya, dia baru saja ditelepon oleh asatidah Malang. Oh, ternyata Abu Abdul Khalik jazakallahu khairan memberikan informasi yang penting. Nah, beliau akhuna Abu Abdul Khalik Ismail barusan ditelepon oleh asatidah Malang. Berarti dari Jawa Tengah ada penelponan, juga langsung ada dari Jawa Timur. Masya Allah, komplit. Yaitu Ustadz Usamah Mahri, Ustadz Ahmad Khadim, dan Ustadz Abdul Somad Bawazir. Masya Allah, tiga-tiganya ini. Tapi tidak tahu apakah tiga-tiganya bicara. Tapi kalau bahasanya di sini begitu. Wallahu a'lam. Nanti antum kalau ke Ambon ketemu Abu Abdul Khalik silakan tanya sendiri. Nah, al-muhim ini begini redaksinya. Jadi 3 Ustadz. Ustadz Usamah, Ustadz Ahmad Khadim, dan Ustadz Abdul Somad Bawazir hafizahumullahu ta'ala. Kemudian saya menjawab bahwa perkara ini telah kami, yaitu dalam kurung asatidah Ambon, sepakati dan sudah disampaikan. Gimana mau dicabut, mau dihapus, orang sudah disampaikan. Sebenarnya mungkin ini ada sesuatu yang dongkol, wallahu alam. Tapi sepertinya seperti itu. Kenapa kok asatidah Ambon ini tidak berkoordinasi dan berkonsultasi dengan asatidah di? Antum yang jawab kan? Nah, iya. Karena mungkin mereka ini sighar, anak-anak kecil mungkin dianggapnya. Ustaz Abdul Wahab tahu berapa umurnya? Hah? Di atas 50, Masya Allah. Allah yahfadhuh. Yutil umrahu ala ta'ah. Hah? Oh, di atas 60. Afwan. Nah, seperti Abiana gitu. Nah, dan beliau habu. Nah, selalu tersenyum. Pokoknya kalau lihat beliau itu subhanallah, kita hatinya itu plong.
Selalu tersenyum, hafizahullah. Nah, ya jadi ya ada sesuatu mungkin. Jadinya akhirnya asatidzah melalui jalur lain. Dari Malang ini mereka jazakumullah khairan tidak berhenti sampai di situ ya, sebagian asatidzah Ustaz Ayyib, tetapi ternyata mereka juga menghubungi dari jalur lain. Tapi kan Ustaz Abdul Wahab menjawab dengan mudah loh, orang sudah disampaikan, sudah disepakati, sudah disampaikan, terus gimana mau dihapus begitu loh. Kan malah lucu nanti kan? Iya atau iya? Iya. Orang sudah disampaikan, semua sudah diterima dengan baik, kok tiba-tiba suruh ada revisi. Dan revisinya ini yang paling parah justru. Iya, karena itu sumber fitnahnya di situ. Nah, kemudian saya bertanya. Nah, ya. Dan ini juga khusus untuk Salafiyin Ambon dan sekitarnya. Kenapa ada intervensi dari luar? Masya Allah, Allahu Akbar. Ditanya lagi sama Ustaz Abdul Wahab. Loh ini kan kita memang tujuannya untuk Salafi di Ambon dan sekitarnya. Kenapa kok yang lain ada intervensi? Ikut campur. Nah, kenapa? Masya Allah, sadid. Jawaban yang tepat. Kemudian saya bertanya, apa alasannya nama Jursilah harus dihapus? Abu Abdul Khalik Ismail menjawab, alasannya untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman Ustadz Abu Farhan Husain. Nah, masuk akal enggak ini? Ya, harus dihapus karena supaya Ustadz Abu Farhan itu nyaman dan tentram. Apa kaitannya? Atau mungkin ada kekhawatiran akan diposting juga di channel majhul nama Abu Farhan. Ya, mungkin. Alhamdulillah saya juga dapat jatah yang banyak. Dapat kiriman pahala gratis. Jazakumullah khair. Nah, mungkin satu-satu yang lain juga sama di sini. Nah, kita nikmati dan kita tunggu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan karena ini saya menjawab bahwa jika ada konsekuensi atau resiko dari kesepakatan hasil musyawarah asatidzah Ambon di atas, maka kita semua bertanggung jawab, bukan hanya Ustadz Abu Farhan Husain. Allahu Akbar. Jawabun sadid. Ya, jawaban yang sangat tepat. Karena itu kesepakatan bersama. Abu Farhan Husain, Ustadz Abu Farhan Husain hafizahullah hanya sekedar menyampaikan. Tapi kan ini kesepakatan bersama. Tidak mungkin asatidzah terus mau berlepas diri. Itulah sikap sportif yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim, apalagi seorang ustadz dan dai. Bukannya ikut-ikut terlibat dalam sebuah website, giliran website itu ada kesalahan, cuci tangan, terus nuduh temannya. Ini loh biang keroknya. Iya atau iya? Iya. Nah, jangan seperti itu ya ikhwan. Sportif. Nah, kemudian berikutnya beliau mengatakan karena ini sudah menjadi kesepakatan dalam musyawarah dan telah disampaikan kepada Salafiyin, serta tidak ada alasan yang benar untuk menghapus nama channel Jursilah, maka saya keberatan untuk menghapus nama channel Jursilah dari poin pertama kesepakatan. Alhamdulillah. Sabat alal haq. Nah, kemudian Abu Abdul Khalik Ismail menyampaikan bahwa Ustadz Abu Farhan juga telah ditelepon juga oleh asatidzah Malang. Oh, subhanallah. Berarti maksud penafsiran supaya Ustadz Abu Farhan nyaman dan apalagi nyaman dan tentram itu karena ada hujum, ada serangan ini. Nah, tapi bukan maksudnya pakai senjata, ya, maksudnya serangan yang nyaman tadi. Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh siapa? Abdul Khalik Husain. Bukan Husain kacamata. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam.
Kemudian setelah itu beliau mengatakan, jadi penelponan ketiga orang yang kita simpulkan ya. Pertama ke Ustadz Abdul Wahab, penelponnya siapa? Ustadz Ayib. Yang kedua penelponan ke siapa? Ke Abu Abdul Khalik Ismail. Dari siapa yang nelpon siapa? Asatidah Malang, Ustadz Ahmad Khodim, Ustadz Usama, dan Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata Abu Abdul Khalik Ismail bercerita juga, ternyata Ustadz Abu Farhan Husain juga telah ditelepon oleh Asatidah Malang. Ini kesimpulannya, jelas ya. Isinya apa penelponannya? Menghapus channel Jursela, channel fitnah Jursela dari poin kesepakatan. Karena memang poin kesepakatannya melarang, menghimbau, meminta salafiyin untuk tidak mengakses informasi data dari channel-channel fitnah Jursela. Berarti kalau begitu ini channel sedang dipromosikan. Iya atau iya? Iya. Dan tidak main-main promosinya, Masya Allah. Bahkan permintaan secara masif, ditelepon dari Jawa Tengah, dari nggak tahu apa-apa. Maksudnya pas nelpon beliau di mana Anda nggak tahu, tapi maksudnya kota beliau tinggal di Jawa Tengah, Ustadz Ayib. Supaya saya nggak salah ngomong lagi. Oh enggak, ternyata saya baru di Saudi waktu nelpon, kan bisa jadi. Baru umroh. Tapi enggak waktu itu Mas, pas corona kayaknya. Ya, belum ada umroh. Masya Allah, masif promosi Jursela. Jangan ditutup akses informasinya, biar salafiyin mengambil info-info penting dari Jursela. Ini kan bahasa saya, jangan sampai dipahami asatidah bilang begitu ya. Tapi itulah konsekuensi dari permintaan tersebut, tuntutan tersebut. Iya atau iya? Iya, salah atau benar? Benar ya, sepakat ya. Nah, kemudian ternyata juga dari asatidah yang lain, dari Jawa Timur, dari kota Malang, tepatnya kota Batu. Tapi tidak tahu dulu pas mereka telepon di mana. Nah, jadi sedang dipromosikan. Walaupun dengan bentuk bukan ayo ambil berita dari Jursela, bukan. Tetapi dengan cara yang halus. Jangan ditutup aksesnya. Artinya apa? Ya kalau yang mau ngambil berita ya biar. Kan begitu. Jangan dinasihati salafiyin untuk tidak mengambil dan mengakses berita dari channel itu. Nah, mafhum al-kalam ya, pemahaman dari ucapan tersebut adalah supaya channel itu terus bisa diakses informasinya oleh salafiyin, kan begitu? Iya atau iya? Nah, ya. Kemudian, ya setelah itu beliau mengatakan, sekitar 3 menit kemudian saya menelpon Ustadz Abu Farhan Husain, Masya Allah ini Ustadz Abdul Wahab, Allah yahfadzuh, untuk bertasabut. Nah, ingat tadi malam prinsip penting yang digoncang di jiwa-jiwa para pemuda salafiyin, salah satunya apa? At-tasabbut. Ya, mengecek berita. Jadi Ustadz Abdul Wahab tidak menelan mentah-mentah informasi dari siapa? Abu Abdul Khalik Ismail yang menceritakan bahwa ternyata Ustadz Abu Farhan juga ditelepon oleh asatidah Malang, yang mungkin itu dimaksud oleh dia sebagai bentuk yang menghilangkan kenyamanan dan ketentraman. Ya mungkin itu yang dimaksud. Saya tidak memastikan, tapi ada kemungkinan ke situ. Maka Ustadz Abdul Wahab bercerita lagi untuk bertasabut kepadanya. Jadi setelah selang 3 menit Ustadz Abdul Wahab menelpon siapa? Ustadz Abu Farhan untuk bertasabut kepadanya. Ustadz Abu Farhan membenarkan
bahwa asatidzah Malang memang menelponnya sesuai yang diberitakan oleh Abu Abdul Khaliq di atas. Nah, di sini saya dalam kurung Abdul Wahab Lumaila juga menjelaskan dengan sebenarnya. Ya, selesai cerita tadi. Cerita tanggal 16, 17, 18 sampai tengah malam jam 1. Masya Allah. Ditelepon. Tapi di Jawa masih jam 12, mungkin masih masuk akal. Karena alhamdulillah juga kadang asatidzah pernah telepon saya di Madinah itu mulai ba'dal isya sekitar jam 8 sampai hampir jam 12 atau bahkan mungkin sudah sampai jam 12. Pas itu seingat saya bahwasanya asatidzah sedang rapat di Jogja, asatidzah kibar. Sehingga banyak yang berbicara juga. Ada Ustadz Syafruddin berbicara, kalau tidak salah Ustadz Ahmad Khadim. Naam. Dan itu berlanjut sampai jam 12. Berarti kalau di Indonesia dari jam 12 malam sampai subuh. Jadi sudah Masya Allah terbiasa asatidzah jazakumullah khair. Nah, tidak sejam, 2 jam. Nah, sampai kadang hampir subuh. Nah, jadi kalau menelpon jam 1 di Ambon, oh di sini jam 11 ya. Jawa Tengah jam 11, Jogja jam 11. Karena ini waktu Indonesia Timur kan Ambon? Timur, ya betul. Nah, kemudian beliau menyampaikan Ustaz Abdul Wahab hafizahullah bahwa asatidzah jumhur telah berziarah sekitar 10 kali ziarah. Jadi ini ditulis pada tanggal 13 Safar 1445 Hijriah bertepatan 30 Agustus 2023. Berarti setelah daurah Imam Muzani yang kedua, ya. Nah, berarti sampai tanggal itu Ustadz Abdul Wahab menceritakan bahwa asatidzah kibar telah berziarah ke kota Ambon ya sekitar 10 kali. Termasuk asatidzah kibarnya diantaranya adalah Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewet, Ustadz Usamah Mahari, Ustadz Qomar Suaidi, Ustadz Abdul Samad Bawazir, Ustadz Ahmad Khadim, Ustadz Ayub Syafruddin, Ustadz Muhammad Rijal, Ustadz Afifuddin, Ustadz Abdurrahman Rombok, dan Ustadz Mukhtar. Masya Allah, kibar semua ini. Nah, Jazahumullah khairan ala hirsihim, semangat mereka dalam dakwah. Ya, amin, jazahumullah khairan. Nah, tapi ada catatannya. Kita lihat catatannya. Dalam kurang lebih 10 kali ziarah ke Ambon tersebut, asatidzah tidak pernah membacakan dan menjelaskan audio nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari kepada salafiyin kota Ambon dan sekitarnya. Yang mana itu adalah perintah dari Syekh untuk menyebarkan, menyampaikan kepada salafiyin. Dan ini ada kisah tersendiri dalam Jalsah Madinah yang begitu indah. Nah, bahkan kami sampai meminta, ya. Jadi beliau dan mungkin beberapa asatidzah yang bersama beliau sampai meminta agar isi audio tersebut disampaikan, namun tetap tidak pernah mereka lakukan. Jadi bimbingan ulama yang seharusnya diterapkan dan dilaksanakan oleh salafiyin secara menyeluruh di seluruh penjuru Indonesia, baik itu ustadznya, pengajarnya, ataupun asatidzah kibarnya, atau ikhwannya, atau tulabnya, yang seharusnya dilaksanakan tetapi disebarkan, disampaikan dalam ta'limkah, dalam pertemuan secara resmi pun tidak. Dan sampai sekarang masih banyak salafiyin yang belum tahu. Bukan belum paham. Kalau paham itu kan kadang tahu tapi tidak paham. Bahkan belum tahu kalau sudah ada bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk fitnah ini. Ada tadi saya ngobrol sama ikhwah dari Kabupaten Magelang, Kecamatan Muntilan. Naam, akhuna. Naam. Ya. Pak Ruwadi dan Abu Irbad. Iya betul, masih banyak yang belum tahu. Iya. Nah, karena aksesnya ditutup. Nah, dan di tempat-tempat lain juga mungkin sama.
Nah, di Republik yang indah ini. Nah, Republik apa? Ngapak, Barling Mas Cakep Afan. Kalau Republik Ngapak itu julukan yang baik, biasa atau jelek? Biasa ya. Berarti anak tidak membuli ya. Nah, jangan-jangan masuk bully ini. Ya. Nah, karena sudah menasional. Nah, ya, masih banyak kayaknya ikhwan yang belum tahu ya atau ya? Iya. Nah, dan itu memang betul fakta. Ya. Ya, jadi maksud dari Al-Ustaz Abdul Wahab sangat baik supaya salafin tahu bimbingan itu dan melaksanakan kan begitu karena di sana parah penyikapan-penyikapannya. Parah. Saya pas datang ke sana banyak ikhwah yang cerita sampai kepada fisik kadang. Nah, permusuhan, penyikapan dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian berikutnya di sini penutupnya. Di sini saya Abdul Wahab Lumaila juga menjelaskan dengan sebenarnya bahwa pasca Jalsah Madinah tepatnya pada tanggal 9 sampai 11 Rabiul Awal 1444 atau 6 sampai 7 Oktober 2022 karena Jalsah Madinah itu tanggal berapa? Ada yang ingat? 9 September. Nah, jadi pasca Jalsah Madinah di tahun 2022 yaitu pada tanggal 6 sampai 7 Oktober, beberapa asatidzah mengadakan daurah di Ambon yaitu Ustadz Abdul Somad Bawazir, Ustadz Ahmad Khodim dan Ustadz Abdul Hakam At-Tamimi. Dalam kesempatan tersebut saya meminta tolong kepada Ustadz Abu Farhan Hussein menyampaikan kepada asatidzah pemateri daurah tersebut agar berkenan menyampaikan hasil Jalsah Madinah kepada salafiyin. Masya Allah. Ya. Maka menurut keterangan Ustadz Abu Farhan, Ustadz Abdul Somad menjawab, asatidzah tidak bisa menyampaikan hasil Jalsah Madinah kepada salafiyin karena, perhatikan. Jadi permintaan itu tidak diindahkan oleh asatidzah tersebut, para pemateri daurah. Di sini Ustadz Abdul Somad yang menjawab, ya, tidak bisa disampaikan karena jika disampaikan akan bisa mengurangi nama baik dan kehormatan Ustadz Lukman. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Semoga beliau tidak lupa isi Jalsah Madinah. Nah, Allah yahfadhu. Ya, karena kenyataannya tidak seperti itu ya. Nah, jadi kadang kalau kita punya teman atau saudara ikut pernah duduk bareng, kumpul, membahas suatu masalah, terus kita ternyata qadarullah ada sedikit perselisihan dengan teman kita itu yang biasa kumpul bareng atau pernah duduk bareng. Jangan sampai karena sebuah emosi atau egoisme atau karena tendensi-tendensi pribadi kita menukil isi jalsah yang ternyata berbeda dengan isi yang terjadi sebenarnya. Itu masih hidup, Pak. Ya. Wahai ikhwah, ini teman-temanmu masih hidup yang hadir tuh bisa saja bicara dan kamu akhirnya malu. Seperti yang sudah terjadi ya. Iya atau iya? Iya, ada yang menukil isi Jalsah Madinah ternyata berdusta. Tapi alhamdulillah sudah bertobat karena syekh yang meminta juga. Nah, di dalam bertobat, masih menunggu syekh yang meminta. Alhamdulillah syekh ma qassar. Syekh tidak apa? Nah, bermudah-mudahan. Dan tidak kurang-kurang dalam memberikan pendidikan yang baik. Nah, ya. Jadi kayaknya perlu diceritakan isi Jalsah Madinah. Nah, sudah kita sampaikan sebagiannya. Nah, demikian saya tulis tadi sudah selesai. Ini informasi dari Ustadz Abdul Wahab. Ini baru satu apa? Kejadian dan bukti. Bukti apa? Bahwasanya bibit fitnah sudah mulai ada sebelum apa? Bahkan sebelum wasaya ulama yang pertama, bahkan sebelum pertemuan ijtima di Jember. Sudah ada apa? Hasutan. Bahkan sudah ada, bukan hasutan lagi ini tadi, apa namanya tepatnya? Intervensi
permintaan, dorongan, dan lain sebagainya. Nah, padahal ini bukti yang mau saya baca cuma 5 saja. Masih banyak, mungkin ada belasan. Ini baru 1 bukti. Nah, mau tambah? Ya, atau sudah Ustadz? Nah, atau Irfan? Hah? Nah, jam berapa ini? Anunya, jadwalnya tadi 8:30 ya, jadwal telekonferensi ya. Nah, mungkin cukup ya. Karena yang kedua panjang juga. Ini kejadian malah justru di Malang. Nah, kejadian di Malang. Di sini ada informasi dari sebagian ikhwah yang menyampaikan, yang ikut hadir. Nah, ya. Dan supaya jelas. Tapi kayaknya cukup insyaallah. Nah. Atau dibaca? Dibaca. Oh iya, iya. Masih semangat, sudah makan malam tadi ya. Alhamdulillah. Nah, anak yang belum ini. Nah, barakallahu fikum. Berikut ini adalah beberapa poin. Jadi hal ini berkaitan dengan sebuah ijtima'. Tidak jauh dari kejadian di Ambon tadi. Kejadian di Ambon tanggal berapa? 16 sampai 18 apa? Juli 2020. Nah, ini kejadian terjadi di Ma'had As-Sunnah Malang. Jadi asatidzah yang menelpon tadi. Tempat asatidzah tinggal. Jazakumullah khairan. Nah, mereka mengadakan ijtima' atau mereka diminta untuk ya menerima ataupun menyambut sebagian ikhwah yang ingin meminta informasi mungkin. Nah, pada tanggal 29 Juli. Nah, dari percakapan yang dibahas dalam pertemuan di rumah Ustadz Usamah Mahri hafizahullahu ta'ala di Ma'had As-Sunnah Malang. Tanggal 29 Juli 2020 kurang lebih sekitar pukul 9.30. Yang hadir di sana selain Ustadz Usamah adalah Ustadz Miqdad. Ustadz Miqdad sepertinya yang dari Madura ya. Aslinya Ustadz Miqdad Bamajbur. Iya. Iya. Ustadz Abu Hisham Hari, Ustadz Abu Muhammad Musa Zubaidi. Ana juga pernah bertemu dengan Ustadz Miqdad berkali-kali ketika beliau di Saudi. Allah yahfadhuh. Nah, beliau di Saudi, tinggal di Riyadh ketika itu. Dan sering ketika saya ke Riyadh, saya mampir ya di tempat beliau. Nah, kebetulan beliau bekerja. Nah, waktu itu seingat saya beliau jadi bagian delivery ataupun bagian logistik ya, sopir truk dari sebuah perusahaan toko sembako, kurang lebih namanya Thalajah Al-Alamiyah. Nah, ya sering ketemuan. Ustadz Miqdad Bamajbur yang hadir selain Ustadz Usamah ya. Terus yang kedua Ustadz Abu Hisham Hari, ana tidak kenal. Ustadz Abu Muhammad Musa Zubaidi, ana juga tidak kenal. Abdurrahman Iman, ini yang menulis ini. Nah, yang menceritakan kejadian ini Ustadz Abdul Hakam, ana juga kenal Ustadz Abdul Hakam. Pas ke umroh ya, alhamdulillah ketemu sih. Nah, waktu itu pernah umroh terus ketemu kita. Nah, ya bercengkrama. Dan sejak fitnah di Yaman, sejak terjadi perang, komunikasi terus dengan beliau hafizahullah. Nah, bahkan sering tanya bagaimana keadaannya, perang dan lain sebagainya. Nah, beliau beli senjata dan jazakallahu khair, berjihad. Nah, Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi ya. Nah, kemudian Ustadz Ahmad Khodim. Berarti yang penduduk asli Malang adalah Ustadz Usamah dan Ustadz Ahmad Khodim. Ya. Yang lain ini dari kota lain, sepertinya dari kota Bangil. Kemungkinan. 1. Setelah membahas masalah tarbiyah dan seputar permasalahan yang terjadi di tempat kami, Ustadz Miqdad memulai pembicaraan masalah yayasan.
Jadi membicarakan masalah apa? Tarbiyah dan pendidikan di Kota Bangil. Kemudian Ustadz Mikdad mulai membicarakan apa? Masalah yayasan. Di mana di dalam yayasan sepertinya Ustadz Abu Said Hamzah dan Ustadz Arif ya sebagai pembina yayasan tersebut. Kemudian beliau mengkabarkan Ustadz Mikdad ini menceritakan bahwa di dalam struktur kepengurusan yayasan ini terdapat 2 nama Ustadz yang sekarang sedang terlibat permasalahan yang sedang terjadi di Jember. Nah, ya, ini sudah mengarah ini. Ustadz Abu Said Hamzah dan Ustadz Arif. Jadi beliau resmi masuk dalam struktur yayasan sebagai pembina. Maka Kef Ahsan, Ustadz Mikdad tanya kepada Ustadz Usamah Mahdi dan Ustadz Ahmad Khadim. Kef Ahsan, ya gimana solusi yang terbaiknya? Ustadz Usamah menjawab bahwa kita bisa mencukupkan dengan sumber daya manusia yang ada di kita sendiri, yaitu di Pasuruan. Bangil itu kan masuk ke kabupaten apa? Pasuruan, ya? Iya. Asal kita kompak. Berapa banyak tempat-tempat lain yang bermasalah karena ikhwanya tidak kompak. Nah, jadi intinya disuruh kompak. Kompak dalam apa? Ini yang 2 ini. Nah, digeser. Nah, asal kita kompak insya Allah tidak perlu ini Ustadz Hamzah dan Abu Said Hamzah dan Ustadz Arif. Ustadz Usama ketika diminta untuk ikut dalam struktur pembina, beliau menjawab, cukup dengan antum dan ikhwan yang ada di tempat antum. Kami tidak harus melibatkan yang lain. Yang penting pendidikan antum berjalan, dakwah berjalan. Jika ada permasalahan, tafadhol, insyaallah asatidzah siap membimbing antum. Jazakallahu khairan. Tidak harus ana ikut. Bukan sifatnya seorang ahlu sunnah yang baik mempermasalahkan siapa yang duduk dan menempati posisi jabatan. Kalau begitu ya biar. Kan begitu. Ya biarlah Ustadz Hamzah tidak usah digeser. Ustadz Arif tidak usah digeser. Beliau menyampaikan bukan sifatnya seorang ahlu sunnah yang baik mempermasalahkan siapa yang duduk dan menempati posisi atau jabatan. Terlalu rendah dan terlalu hina kita berebut dan mempertajam masalah ini, yaitu jabatan dan posisi. Kemudian beliau menyebutkan beberapa tempat sebagai contoh. Intinya kekompakan ikhwah dan pengurus, siapa saja yang akan masuk di sana yayasan. Jika antum gak kompak, buk'ah antum percuma. Maksudnya tempat antum gak kompak di tempat antum, maka percuma. Nah, ini masih multitafsir. Kompaknya ini maksudnya apa ya? Nah, silahkan tafsirkan sendiri, tapi yang jelas seperti ini redaksinya. C. Kemudian akhuna Abu Muhammad Musa menanyakan, apa tidak mengapa bahwa kita akan mengubah struktur yayasan ini, sedangkan beliau meyakini bahwa susunan pengurus tersebut adalah hasil musyawarah yang telah disepakati ketika jalsah di Jember. Jadi ikhwah Pasuruan itu sudah sepakat semuanya untuk menjadikan Ustadz Abu Said Hamzah dan Ustadz Arif sebagai apa? Pembina. Masuk dalam struktur yayasan. Jadi ikhwannya sudah paham arahnya kemana ya. Makanya di sini langsung tambah lagi bertanya Ustadz Abu Muhammad Musa. Apakah Bapak tidak mengapa? Ya kalau strukturnya dirubah. Ustadz Usamah menjawab bahwa bukankah sebuah keputusan bisa berubah dan bukan suatu yang sakral? Nah ini bingung kadang. Tadi katanya tidaklah sifat ahlu sunnah yang baik mempermasalahkan apa? Siapa yang menempati posisi atau jabatan. Nah sekarang bilang tidak apa-apa untuk dirubah. Nah ya antum pahami sendiri. InsyaAllah paham ya. Nah, Ustadz Usama menjawab, ya, menurut beliau sebagaimana sebuah masukan atau usulan hal itu bisa diterima dan dijalankan seperti itu, bisa juga tidak. Yang penting ikhwah pengurus satu kata. Nah, semakin jelas ini arahnya kompak ini apa? Satu kata. Untuk apa? Kita lihat berikutnya. Kembali ditanyakan akhuna Abu Muhammad. Jadi tanya lagi ini masih supaya mantep dengan jawabannya.
Tidak multitafsir lagi. Jadi mengubah keputusan hasil musyawarah itu tidak mengapa, Ustaz. Dan kembali dijawab dengan jawaban yang serupa. Ya, dijawab dengan jawaban tadi. Tidak apa-apa. Kan begitu. Sebagaimana usulan bisa terima, bisa tidak. Nah, yang kedua. Jadi kejadian ini Ustadz Ahmad Khodim belum hadir. Karena di sini dijelaskan, setelah Ustadz Ahmad Khodim masuk di majelis, diberitahukan kembali tentang bahwasanya kita sedang membicarakan tentang masalah dua nama asatidzah Jember, yaitu Ustadz Arif dan Ustadz Hamzah, yang tercantum dalam susunan kepembinaan dalam yayasan kami. Sedang beliau berdua terlibat dalam permasalahan Satgas yang terjadi di Jember. Oh, berarti sudah ada info-info yang masuk ke mereka tentang Satgas Jember yang hulu, Satgas Jember yang begini dan begitu, yang unik dan aneh dan lain sebagainya. Isu-isu sudah masuk. Oleh karenanya akhirnya mereka pergi ke Malang minta bimbingan. Kalau tidak ada isu yang masuk kan mestinya santai saja. Iya atau iya? Hah? Jawab ya, ikhwan. Iya. Naam. Baik. Kemudian Ustadz Ahmad Khodim mulai berbicara tentang Satgas, bahwa yang menjadi penanggung jawab dalam permasalahan Satgas ini intinya ada pada 3 orang. Jadi Ustadz Ahmad Khodim mulai berbicara. Ustadz Arif, Ustadz Alfian, dan Dr. Jamil. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar Satgas. Di antara yang beliau sampaikan di majelis adalah masalah terjadinya khulu dari istri kedua Ustadz Ali Nurdin, yang beliau mendengar cerita itu sendiri langsung dari sahibul qissah, sanad Ali berarti ini. Ya. Mendengar langsung dari Ustadz Ali Nurdin. Naam. Ya. Kepada Ustadz Ahmad bahwa beliau Ustadz Ali sepulang dari Merauke setelah sakit telah meminta izin kepada Satgas untuk menjemput, maksudnya menjemput istri beliau, tetapi tidak diizinkan. Ini isunya. Nah, ya. Kemudian ditambah lagi, beliau memberikan informasi, dan setelah mendekati Hari Raya Idul Fitri baru diizinkan, dan Ustadz Ali tidak berangkat, sedangkan beliau tahu bahwa jika beliau berangkat saat itu dikhawatirkan akan ada pemeriksaan atau diminta pulang kembali oleh petugas pemerintah. Nah, yang sampai akhirnya membuat istrinya khulu. Itu maksudnya ya, gara-gara tidak dijemput-jemput sama beliau. Itu menurut siapa? Ustadz Ali Nurdin. Dan ya, berita ini beliau ceritakan langsung ke Ustadz Ahmad Khodim. Nah, dan Ustadz Ahmad Khodim langsung menyampaikan di forum rapat kepada ikhwah, pengurus dan asatidzah yang datang menemui beliau sendiri. Pertanyaannya, tanda tanya kecil, tengah, besar. Apakah prinsip at-tathabbut yang sering disampaikan ulama'una wa masyayikhuna itu dilaksanakan oleh beliau sebagaimana Ustadz Abdul Wahhab hafizahullah melaksanakan tathabbut itu? Ya. Pernahkah beliau tathabbut ke pihak yang tertuduh, yaitu siapa? Ustadz asatidzah yang terlibat dalam Satgas tadi. Nah, maka jawabannya pada episode berikutnya. Nah, wallahu alam. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah semakin mepet, hampir ya masuk ke sesi berikutnya yaitu telekonferensi. Barakallahu fikum. Afan, istirahat sebentar mungkin 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu kita mulai insyaallah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini baru dua kejadian, 2 informasi ya. Ternyata sudah membutuhkan 2 sesi. Maka kita lanjutkan kapan-kapan.